Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kembali lagi kita membacakan hadis-hadis Rasulullah dari kitab Bulughul Maram. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah yusalli duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah. Rawahu Muslim. Walahu anha annaha su'ilat hal kana Rasulullah yusallil duha qalat la illa ayyaji'a min magibihi. Walahu anha ma ra'aitu Rasulullah yusalli subhatad duha qat wa inni la usabbihuha. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, adalah Rasulullah salat duha 4 rakaat dan dia menambah apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dalam riwayat yang lain Aisyah pernah ditanya, apakah Rasulullah pernah salat duha? Kata beliau, tidak, kecuali dia datang dari safarnya. Dalam riwayat yang lain Aisyah berkata, ra'aitu, aku tidak pernah melihat Rasulullah salat duha sama sekali, sementara aku melakukannya. Hadis-hadis yang kita bacakan Pak ini menjelaskan kepada kita tentang salat sunnah duha, di mana ini adalah salat sunnah yang dikerjakan di waktu duha. Kita tahu bahwa permulaan waktu duha itu ketika matahari meninggi sekitar 1 meter. Nah, ini adalah permulaan waktu duha. Nah, kurang dari itu belum disunahkan untuk sholat. Nanti berakhirnya sebelum matahari berada di atas kepala. Paham, Pak? Karena nanti kalau matahari di atas kepala kita, dilarang melaksanakan sholat. Apa hikmah sholat duha ini? Hikmahnya adalah mengingatkan kita tentang hari akhirat, di mana kemunculan matahari itu Pak mengingatkan kita tentang huru-hara kejadian nanti yang ada di padang mahsyar. Karena matahari ini nanti muncul di mana? Di padang mahsyar. Jaraknya didekatkan oleh Allah sejarak 1 mil, yang menyebabkan penduduk padang mahsyar mengucurkan keringat. Ada yang sampai lututnya, ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai menenggelamkan dirinya. Jadi sebagai bentuk apa? Rasa syukur kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana 360 persendian kita Pak dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan salat duha 2 rakaat itu adalah sebagai bentuk rasa syukur kita. Bayangkan Pak, kalau kita bangun dari tidur, ada persendian kita yang susah digerakkan, mungkin karena asam urat atau stroke atau saraf terjepit, macam-macam. Maka kita apa? Mengalami sakit. Alhamdulillah kita bangun di pagi hari, semuanya lancar persendian kita. Maka kita apa? Syukuri dengan salat duha 2 rakaat. Hadis-hadis yang kita bacakan Pak ada 3 tadi. Seakan-akan ada kontradiksi, ada kontradiktif di situ. Di mana di hadis yang pertama Aisyah menuturkan bahwa dia melihat Rasulullah salat duha 4 rakaat. Di hadis yang terakhir dia mengatakan lagi, aku tidak pernah melihat Rasulullah salat duha sama sekali. Nah, Mbak, ini ada kontradiksi kan ya, kontradiktif ini. Satu menetapkan, satu meniadakan. Lantas bagaimana nih langkah yang akan ditempuh?
Sementara kita ketahui bersama Pak bahwa antara hadis dengan hadis atau ayat dengan ayat atau hadis dengan ayat itu tidak ada sama sekali yang bertentangan. Kenapa demikian? Karena kedua-duanya adalah wahyu. Sementara wahyu itu tidak mungkin ada yang bertentangan satu sama lain. Karena Allah berfirman, "Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya Al-Qur'an atau wahyu itu bukan dari sisi Allah, niscaya mereka akan mendapati perselisihan yang banyak. Al-Quran tidak ada yang berselisih. Demikian juga hadis, enggak ada. Karena hadis itu adalah wahyu dari Allah. Allah berfirman di surah An-Najm ayat 2, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi Muhammad itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya, kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, kita pegang erat-erat ini Pak, bahwa wahyu dengan wahyu tidak ada apa? Tidak ada yang bertentangan. Tidak ada yang berselisih. Nah, ketika ada kontradiktif atau ada kontradiksi yang muncul, maka itu muncul dari madhannatil ulama, dugaan si alim, si ulama. Maka langkah-langkah yang mereka akan tempuh Pak untuk mengkompromikan dua hadis atau dua ayat yang sekiranya ada dugaan, maka yang pertama adalah al-jam'u, menggabungkan. Bagaimana cara menggabungkan dua hadis ini? Caranya adalah Aisyah menetapkan sholat duha Rasulullah ketika beliau lihat di rumah Aisyah, Rasulullah sholat di sana. Kemudian yang kedua yang dinafikan oleh Aisyah bahwa dia tidak pernah melihat sama sekali Rasulullah sholat duha. Ini mudawamah, yang ditiadakan itu adalah Rasulullah mengkontinu, senantiasa dia lakukan. Karena kadang Rasulullah lakukan di saat safar, ketika Rasulullah Fathul Mekah, sholat duhanya dikerjakan di rumah Ummu Hani. Demikian juga ketika datang dari perang Tabuk, beliau sholat duhanya di masjid. Ini tidak dilihat oleh Aisyah. Banyak hal-hal Pak yang tidak dilihat oleh Aisyah, dan itu Aisyah nafikan, tiadakan. Contoh seperti Rasulullah kencing berdiri. Aisyah menuturkan bahwa man haddatsakum, siapa yang menceritakan kalian anna Rasulullah bala qa'iman, bahwasanya Rasulullah kencing berdiri, fala tusaddiquh, janganlah kalian membenarkannya. Padahal Hudzaifah ibnul Yaman melihat Rasulullah kencing berdiri. Karena Aisyah enggak pernah melihat Rasulullah kencing berdiri di mana Pak? Di rumah. Sementara hal itu Rasulullah lakukan di Sohra, di tanah lapang. Nah, ini cara mengkompromikan yang pertama, digabungkan. Paham? Yang ditiadakan oleh Aisyah adalah dawam, yaitu continue. Kemudian cara penggabungan yang kedua adalah al-musbit muqaddamun 'alan nafi, bahwa yang menetapkan itu lebih diutamakan daripada yang menafikan. Berarti hadis yang pertama itu dipakai. Hadis yang terakhir tidak dipakai. Paham Pak? Kenapa? Karena banyak di sana hadis-hadis yang lain lagi yang menunjukkan bahwa Rasulullah menganjurkan sholat duha. Menganjurkan sholat duha. Seperti wasiat-wasiat Rasulullah kepada sahabat yang lain. An Zaid bin Arqam anna Rasulullah qala salatul awwabina hina tarmadu al-fisalu. Dari Zaid bin Arqam bahwasanya Rasulullah bersabda, salat al-awwabin, awwabin ini adalah at-tawabin, yaitu orang-orang yang rujuk
yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika al-fisal ini Pak maknanya adalah anak onta yang tidak lagi menyusu kepada induknya. Jadi dia sudah fisal, sudah terpisah. Hina tarmadu, ketika matahari menyengat panasnya yang menyebabkan anak onta itu tidak bisa lagi berkeliaran di padang rumput. Akhirnya dia pergi sembunyi. Ini adalah afdalul waqti lidduha. Seutama waktu duha untuk sholat di dalamnya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ketika panas matahari sangat terik itu. Jam 10 ya? Atau jam 11? Yang penting jangan jam 2. Pokoknya antara tadi sebelum matahari di atas kepala dan setelah matahari setinggi 1 meter. Jadi di hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sholat duha yang dikerjakan itu adalah kebiasaan orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. An Anas qala Rasulullah man shallad duha sintai asyarata raka'atan banallahu lahu qasran fil jannah. Rawahu Tirmidzi. Wastaghrabahu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat duha 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Tapi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Karena di dalam sanadnya ada Musa bin Fulan. Berarti di sini ada yang majhul, Pak. Siapa yang majhul di sini? Bapaknya si Musa ini. Karena disebutkan Musa bin Fulan. Jadi rawi itu tidak boleh majhul. Tidak boleh dia tidak diketahui riwayatnya, belajarnya di mana. Siapa yang mengenali dia? Karena boleh jadi dia mungkin orang Syiah atau orang fasik dan yang lainnya. Jadi memang ada ulama-ulama yang dia kerjanya mentaftish. Taftish itu Pak memeriksa apakah si rawi ini boleh diambil ilmunya ataukah tidak. Jadi dia kesana kemari ngecek fulan ini apakah layak diambil atau tidak. Kalau di Irak seperti apa? Syu'bah ibnul Hajjaj Abu Bistam. Dia terkenal dengan apa Pak? Suka nyari-nyari ini si fulan layak atau tidak diambil. Karena kalau sekiranya tidak dicek seperti itu, maka orang akan sesukanya menyampaikan hadis. Nanti si penjual ini akan membawakan hadis untuk melariskan dagangannya. Si fulan ini yang dekat dengan pemimpin akan memuji-muji pemimpin dengan menyampaikan ini hadis dari Rasulullah. Wa Aisyah qalat dakhalan nabiyya baiti fa shallat duha 8 raka'ah rawahu Ibnu Hibban. Dari Aisyah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku. Lalu dia salat duha 8 rakaat. Hadis ini juga dhaif karena di dalam sanadnya ada Al-Matlab Ibnu Abdillah. Dia ini mursal. Hadis mursal itu Pak di mana seorang tabi'in dia tidak mendengar dari dari sahabat. Mungkin dia adalah sigorut tabi'in. Di mana si Al-Matlab di sini dia tidak mendengar dari Aisyah. Berarti terputus ini Pak. Karena tabi'in itu enggak ketemu dengan Rasulullah. Sehingga hadis ini menjadi apa Pak? Menjadi dhaif. Kedua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adat,
tentang apa? Bilangan salat duha. Yang terpenting bahwa salat duha itu minimalnya 2 rakaat. Atau 4 atau 8 silahkan saja dikerjakan semampunya. Karena di hadis di awal yang kita bacakan di mana Rasulullah menambah sesuai apa yang Allah kehendaki. 10, 12 semampu kita mau melakukannya. 6 selesai Pak tentang apa? Salat duha. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita pindah ke bab berikutnya. Kalau salat syuruk itu hadis-hadisnya dhaif. Pak, hadis-hadisnya lemah yang menjelaskan keutamaan hajjun taman tamah, sempurna pahala haji untuknya. Kenapa? Karena kebiasaan Rasulullah itu Pak, setelah salat subuh dia zikir, kemudian pulang setelah itu atau ngobrol-ngobrol sebentar sama sahabatnya. Nah, kalau mau salat syuruk maka dipindahkan ke duha di awal waktu. Iya, salat duha di awal waktu. Karena hadis-hadis yang datang tentang salat syuruk itu lemah. Coba nanti diteliti, coba diukur kira-kira tingginya 1 meter enggak? Karena patokan waktu sholat itu matahari kan Pak ya? Matahari. Awal waktu duha ini ya waktu sholat Id itu, Idul Fitri atau Idul Adha. Coba nanti diteliti Pak. Ada lagi yang lain? Nah, kita beralih ke babu sholatil jamaah wal imamah. Bab sholat jamaah. Sholat jamaah nanti ada yang memutlakan, ada juga yang memuqayyadkan. Memutlakan maknanya apa? Sholat jamaah itu akan diperoleh keutamaannya meskipun dikerjakan di tanah lapang mungkin, atau di rumah, atau di kantor, atau di masjid. Minimal jamaah ada imam, ada 1 makmum. Ada juga yang mengikat bahwa sholat jamaah itu keutamaannya nanti kalau dilaksanakan di mana? Di masjid. Karena di sana banyak lagi keutamaan-keutamaan yang akan diraih. Bagi mereka mungkin yang berjalan kaki dari rumah, wudu sebelumnya dari rumah, maka dosa-dosanya digugurkan, derajatnya diangkat. Paham Pak? Belum lagi kalau dia berdiam menunggu apa? Salat berikutnya, maka dia terhitung salat terus menerus. Ini kalau apa? Kalau di masjid. Beda halnya kalau di rumah, di kantor atau di lapangan tidak mendapatkan keutamaan ini. Paham? Sehingga para ulama sebagiannya lebih memuqayyadkan bahwa keutamaan salat berjamaah itu hanya mengarah kalau dilaksanakan di mana? Di masjid. Paham? Di masjid. Tapi hadis yang datang nanti Pak menyebutkan secara mutlak, tanpa diikat di masjid. Apa keutamaan sholat jamaah ini? Banyak sekali. Mempererat ukhuwah kita, saling mengenal satu sama lain. Sekaligus apa? Membiasakan kita untuk hidup rukun dan berjamaah. Wal imamah, pembahasan tentang imamah nanti, yaitu siapa yang layak untuk dijadikan imam. Tentu imam sholat ini kriterianya, syarat-syaratnya nanti akan disebutkan.
An Abdullah bin Umar anna Rasulullah qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Walahuma an Abi Hurairah bi 25 juz'an. Wa kadzalil Bukhari an Abi Sa'id wa qala darajah. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah berkata, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat atau 27 kelipatan. Dalam riwayat yang lain bi 25 juz'an dengan 25 derajat. Ini menjelaskan kepada kita betapa besar keutamaan apa Pak? Salat berjamaah. Makin banyak jamaahnya nanti makin banyak pula apa? Keutamaannya. Dibandingkan apa? Salat sendirian. Ibaratkan apa Pak? Kita salat sendirian 27 kali baru setara 1 kali dengan apa? Dengan kita salat berjamaah. Hanya saja para ulama berselisih nih Pak tentang salat berjamaah bagi laki-laki ini, apakah hukumnya wajib ataukah sunnah? Karena Rasulullah di sini menyebutkan afdol. Kalau afdol ini tiada atau hilang, maka masih ada fadlun kan? Kalau disebutkan di sini salatul jamaati wajibun jelas. Tapi disebutkan di sini salat jamaah berjamaah itu lebih utama. Kalau hilang lebih utama masih ada apa? Yang utama daripada salat sendirian. Nah, inilah madhab Syafi'i, madhab Asy-Syafi'i bahwa salat berjamaah bagi laki-laki di masjid itu hukumnya apa? Sunnah saja. Bukan apa? Bukan wajib. Nanti ada lagi hadis-hadis yang datang yang menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah itu mau membakar rumah-rumah mereka yang tidak hadir sholat berjamaah di masjid. Nggak mungkin Rasulullah melakukan hal ini kalau yang dia tinggalkan orang-orang ini adalah perkara sunnah. Pasti apa Pak? Perkara wajib. Inilah yang dipegang oleh madhab Hambali, bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya wajib di masjid. Jadi ini adalah khilaf, perselisihan di antara para ulama dalam memahami apa Pak? Dalam memahami hadis-hadis yang datang tentang salat berjamaah. Nah, 2 hadis ini menjelaskan kepada kita bilangan yang berbeda. Satu 27, satunya lagi 25. Bagaimana caranya ini menggabungkan ini Pak? Caranya yang pertama bahwa 25 ini datang lebih awal. Kemudian 27 ini datang lebih belakangan. Sehingga 25 ditambah 2 jadinya apa? 27. Ditambah keutamaannya. Untuk memotivasi kita untuk bersemangat salat berjamaah. An Abi Hurairah anna Rasulullah qala walladzi nafsi biyadi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatabu summa amuru bis shalah fayu'adzanu lahumā summa amura rajulan faya umman nasa summa ukhalifu ila rijalin la yashhaduna as-shalah fa uharriku alaihim buyutahum walladzi nafsi biyadi Lau ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan saminan aw mirma'ataini hasanataini la syahida al-isya. Nah, ini hadis yang dijadikan dalil oleh madhab Hanabilah atau Hambali tentang apa? Tentang wajibnya salat berjamaah. Di mana Rasulullah mau mendatangi rumah-rumah sambil membawa kayu bakar ke rumah-rumah orang yang tidak apa-apa hadir salat berjamaah. Enggak mungkin apa Rasulullah melakukan hal ini kecuali karena
perbuatan yang ditinggalkan itu adalah perbuatan wajib. Jadi bagaimana ya sikap kita, Pak? Apakah harus kalau kita memegang hadis ini terus menyalahkan yang lain? Ya mereka menganggap bahwa ini kan sunnah aja. Maka kita harus tasamu dalam hal ini, karena ini adalah permasalahan yang dibangun dengan dalil, bukan permasalahan yang tidak ada dalilnya. Jadi harus Pak? Berlapang dada dalam menyikapi sebuah permasalahan. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah asqalus salati 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Rasulullah bersabda, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Seandainya mereka mengetahui keutamaan salat isya dan salat subuh, maka pasti mereka mendatanginya meskipun merangkak. Kenapa orang-orang munafik sangat berat mengerjakan sholat isya dan sholat subuh, Pak? Karena sholat isya itu dimana mereka baru pulang gitu dari beraktivitas di siang hari, capek mau istirahat. Sudah selesai sholat maghrib mau istirahat sebentar sejenak di rumah, dipanggil lagi si muadzin. Ini sangat sangat berat. Hal yang memberatkan lagi adalah tentang keimanan. Tentang keimanan yang orang-orang munafik kadang tidak meyakini keutamaan salat isya tersebut. Kalau salat subuhnya Salat subuhnya ya asik-asik tidur. Kemudian azan berkumandang, as-salatu khairu minan naum. Kita melek, Pak, langsung datang bisikan. Udah tidur aja lagi. Masih panjang. Nanti qomat, ada lagi bisikan masuk. Imamnya itu kalau baca surah panjang-panjang gitu. Tidur lagi. Akhirnya kita tidur lagi. Selesai sholat di masjid, bangun, bisikin lagi. Sudah, kan masih ada waktu. Aman, tenang aja, lanjut aja lagi. Akhirnya kita tidur lagi sampai jam 8, jam 7 pagi. Selesai sudah, nggak ada lagi bisikan itu, Pak. Karena sudah sudah berhasil korin kita membisikin atau menghalang-halangi untuk ada. An Abi Hurairah qala atan nabiyya rajulun a'ma faqala ya Rasulullah laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid farakhasa lahu falamma walla da'ahu faqala hal tasma'un nida bis shalah qala na'am qala fa'ujib. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ada seorang pemuda yang buta mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tidak ada yang membimbingku menuju ke masjid. Tidak ada yang mengarahkan dia karena dia buta ini. Lalu Rasulullah memberikan rukhsah keringanan untuk si buta ini sholat di rumah. Falamma wala, takala dia berpaling pemuda tadi ini, da'ahu, Rasulullah memanggilnya, "Hei sini. Apakah engkau mendengar azan sholat?" Kata si buta ini, "Iya, aku mendengar." Qala fa'ujib, kalau kayak gitu penuhi panggilan si muadzin. Lihat Rasulullah di hadis ini tidak memberikan rukhsah keringanan bagi si buta. Padahal dia sudah ada uzur nih, tidak bisa jalan sendiri, harus ada yang membimbing dia ke masjid. Hadis ini sebagai dalil bagi mereka yang menganggap wajibnya sholat berjamaah di masjid. Karena orang buta saja nggak diberikan rukhsah, apalagi mereka yang
jelas pandangannya, jelas melihatnya. An Ibni Abbas anin Nabi qala man sami'an nida falam ya'ti fala salata lahu illa min udhrin. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa Ibnu Hibban wal Hakim wa isnaduhu ala syarti Muslimin lakin rajjaha ba'duhum wafqahu. Dari Abdullah bin Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar azan sementara dia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali karena udzur. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama apakah dia marfu atau mauquf. Apa itu marfu, apa itu mauquf? Mauquf itu adalah ungkapan sahabat. Wa ma li tabi'in huwal maqtu'u, yang diucapkan oleh sahabat namanya apa Pak? Mauquf. Yang diucapkan oleh Rasul namanya apa? Marfu. Nah, di sini para ulama berselisih apakah hadis ini mauquf atau marfu. Tapi Ibnu Hajar mengatakan di akhir, lakin rajjaha ba'duhum waqfahu. Akan tetapi sebagian ulama lebih merojihkan hadis ini mauquf, hanya sampai pada ucapan sahabat. Bukan ucapan apa Pak? Bukan ucapan Rasulullah. Karena kalau ucapan Rasulullah berarti ada hukum tersendiri nih. Yaitu apa? Tidak sahnya sholat orang yang tidak sholat di masjid. Paham Pak? Tidak sahnya sholat orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Kalau ini apa? Ungkapan Rasulullah. Tapi kalau ungkapan sahabat saja, maka qaulus sahabat itu bukan hujjah. Meskipun yang lain mengatakan bahwa qaulus sahabati hujjatun alal ashah. Ungkapan sahabat atau pendapat sahabat itu hujjah menurut pendapat yang benar. Tapi yang lebih kuat bahwa pendapat sahabat bukanlah hujjah bagi sahabat yang lain atau tabi'in atau seterusnya. An Yazid ibn al-Aswad annahu shalla ma'a Rasulillah salatas subhi. Falamma shalla Rasulullah idh huwa bi rajulaini lam yusalliya. Fada'a bihima faji'a bihima tur'adu fara'ihu suhuma. Faqala lahumma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Qala qad sallayna fi rihalina. Qala fala taf'ala idza sallaituma fi rihalikuma summa adraktumul imam walam yusalli fa sallaya ma'ahu fa innaha lakum nafilah. Hadis ini menjelaskan kepada kita Pak bahwa tatkala Rasulullah salat subuh berjamaah dengan sahabatnya, selesai salat tiba-tiba Rasulullah melihat ada dua orang pemuda di belakang sana yang enggak salat. Lalu Rasulullah menghampirinya dan bertanya, "Kenapa? Apa yang menghalangi kalian tidak salat berjamaah?" Kata dua orang ini, "Saya sudah salat sebelum tiba di masjid ini." Maka Rasulullah menganjurkan kepada pemuda ini bahwa meskipun kalian sudah sholat di dalam perjalanan atau di kampung gitu dan mendapati di masjid tersebut sedang sholat berjamaah, maka engkau apa? Sholat di belakangnya. Berarti apa? Dia ini sholatnya apa Pak? Sholat sunnah. Si imam itu sholat apa? Sholat wajib. Ini bolehnya apa? Seperti ini kondisinya. Imamnya sholat wajib, makmumnya sholat apa? Sholat sunnah. Atau kebalikannya, imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Atau niatnya yang berbeda juga boleh. Kalau sekiranya apa-apa rakaatnya sama. Paham? Jumlah rakaatnya sama.
Contoh seseorang imam lagi sholat duhur, lagi sholat asar lah. Kebetulan ada musafir yang baru tiba, mau ikut sholat berjamaah sholat asar. Ternyata pas mau takbir teringat dia belum sholat duhur di perjalanan. Akhirnya apa Pak? Dia sholat duhur, si imam sholat apa? Sholat asar. Maka boleh apa? Berbeda niat. Nah, karena apa? Karena orang yang sudah sholat kemudian sholat lagi itu terhitung apa? Sholat sunnah dan dia mendapatkan pahala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbiru. Wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a. Wa idza qala sami'allahu liman hamida faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Ini hikmah dari dijadikannya seorang imam, yang mana si makmum itu mengikuti gerakannya imam. Apabila si imam bertakbir, baru setelah itu siapa? Si makmum bertakbir. Demikian juga ruku. Nah, ketika si imam nanti mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka si makmum tidak mengucapkan apa Pak? Sami Allahu liman hamidah. Langsung Allahumma rabbana lakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu. Apabila imam sujud, maka sujudlah kalian wahai makmum. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Jika si imamnya salat dalam keadaan berdiri, maka makmum juga salat dalam keadaan berdiri. Apabila si imam salat dalam keadaan duduk karena sakit, maka makmum juga ikut. Meskipun makmumnya sehat-sehat semua. Dalam rangka apa? Ittiba'ul imam, mengikuti imam. Yang jadi masalah kalau sekiranya di tengah salat, imamnya tadi awal rakaat pertama dia sehat-sehat saja, qadarullah di rakaat kedua kena asam urat atau kena stroke. Nggak bisa berdiri lagi. Akhirnya si imam melanjutkan rakaat kedua, ketiga dan seterusnya dalam keadaan duduk. Bagaimana sikap si imam makmum Pak? Tetap berdiri. Tetap berdiri. Nggak boleh dia ngikutin. Karena dia nggak uzur kan, nggak ada uzurnya. Ini kalau apa? Hadis ini diterapkan kalau sekiranya si imam itu mulai dari awal dia duduk. Dari awal dia berdiri. Kalau di tengah-tengah ternyata dia dia sakit terus duduk, baru nanti si makmum tetap berdiri. Sekarang kita balik kasusnya Pak. Awalnya rakaat pertama si imam sholat dalam keadaan duduk. Si makmum juga dalam keadaan duduk. Qadarullah di rakaat kedua si imam sehat. Langsung dia bisa berdiri karena kesembuhan datang dari Allah. Langsung dia bisa berdiri. Apa kira-kira yang dilakukan oleh makmum? Apakah dia tetap sholat dalam keadaan duduk? Berdiri. Kenapa? Karena uzurnya si imam sudah terangkat. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Apabila si imam salat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian dalam keadaan duduk. Nah, demikian Pak, ada yang bertanyakan tentang jamaah dan imamah ini? 27. Nanti ada Pak nih untuk setelah salat sunnah ada hadis-hadisnya nanti.
Karena sholat sunnah itu terbatas berjamaahnya. Paham? Pada umumnya sholat sunnah itu sendirian, kecuali ada beberapa keadaan seperti sholat taraweh, sholat id, sholat istisqa. Paham? Itu. Nanti ada hadisnya. Ayo lain Pak. Apa? Uzur. Bapak ada uzur untuk tidak mengerjakan sholat duhur ada. Paham? Sholat duhurnya qadha. Masuk waktu asar. Lantas apa yang dilakukan? Dia sholat duhur dulu Pak. Ikut dulu berjamaah sholat asar. Tapi Bapak niat apa? Duhur. Setelah itu nanti kalau mau ada yang mau nemanin lagi, Pak tolong temanin saya mau sholat asar berjamaah. Silakan kalau ada yang mau menemani. Kalau nggak ada ya sholat sendirian. Harus tartib Pak. Sebagaimana Rasulullah di perang Khandaq nggak sempat mengerjakan sholat asar karena sibuknya gali paret. Akhirnya apa? Masuk waktu maghrib. Kemudian Rasulullah kerjakan dulu asar, maghrib baru isya. Apa? Ada masjid. Jamak qasar. Kalau si musafir ini ingin sholat di belakang imam yang mukim, maka dia harus itmam kan pertama, harus menyempurnakan. Paham? Karena dalam rangka mengikuti imam tadi ini. Iya, kalau dia mau sholat lagi isya ikut berjamaah bersama imam, maka dia sempurnakan. Meskipun dia sudah jamak qasar di waktu maghrib tadi. Dia ingin cari pahala apa? Pahala sunnah. Nah, yang lain Pak. Iya. Itu nggak bisa ditinggalkan kan meetingnya? Ya bisa ya. Kalau nggak dipecat. Ya kalau sekiranya bisa ini permasalahan tentang SOP dalam perusahaan ya. Di mana perusahaan itu kadang membuat aturan jam istirahat itu taruhlah jam 2 ya kan? Atau jam 1 lewat. Sementara waktu duhur masuk itu jam 12 lewat dikit. Bagaimana ini? Maka kita harus mengedepankan ini dulu akad, menjalankan SOP dulu. Karena ini kewajiban kita terhadap perusahaan. Kalau kantor antum bos antum mengatakan harus meeting dulu nih, meeting ini. Kalau enggak ya ada sanksinya. Atau ini sudah SOP yang dijalankan, maka antum harus jalankan dulu untuk menggabungkan dua kebaikan. Paham? Karena Allah berfirman di awal surah Al-Maidah itu, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Meskipun kita berakad dengan orang Cina atau non-muslim. Paham? Demikian subhanallah.